Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang penuh tensi. Dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, saling berhadapan dalam laga yang sejak awal diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama memiliki pengalaman besar di turnamen internasional, sehingga banyak yang memperkirakan pertandingan akan ditentukan oleh detail-detail kecil. Dan benar saja. Setelah pertarungan sengit selama 90 menit, Portugal akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Hasil ini memastikan Slecao Daskinas melangkah ke babak 16 besar, sementara Kroasia harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Namun yang menarik untuk dibahas bukan sekadar hasil akhirnya. Pertanyaan terbesar adalah mengapa Portugal mampu mengatasi perlawanan Kroasia. Apakah karena kualitas pemain yang lebih baik, strategi pelatih yang lebih efektif, atau justru Kroasia gagal memainkan permainan terbaiknya? Jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, Portugal memang tampil lebih berani sejak menit awal. Mereka tidak menunggu Kroasia mengambil inisiatif, melainkan langsung berusaha menguasai permainan melalui penguasaan bola yang cepat dan rapi. Permainan Portugal terlihat sangat terorganisir. Bola mengalir dari kaki ke kaki dengan tempo tinggi, membuat para pemain Kroasia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar dan menutup ruang. Inilah salah satu kekuatan terbesar Portugal saat ini. Mereka bukan hanya mengandalkan kualitas individu para pemainnya, tetapi juga memiliki kerja sama tim yang sangat baik. Setiap pemain memahami tugasnya, baik ketika menyerang maupun bertahan. Sementara itu, Kroasia mencoba mengimbangi permainan dengan pengalaman yang mereka miliki. Tim ini dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki lini tengah berkualitas. Dalam beberapa turnamen besar sebelumnya, Kroasia bahkan mampu mengalahkan tim-tim yang secara individu lebih kuat. Namun kali ini situasinya berbeda. Portugal berhasil memutus aliran bola dari lini tengah Kroasia. Akibatnya, kreativitas permainan Kroasia tidak berkembang seperti yang diharapkan. Tekanan yang dilakukan Portugal juga sangat disiplin. Begitu kehilangan bola, mereka langsung melakukan pressing untuk merebut kembali penguasaan. Strategi ini membuat Kroasia kesulitan membangun serangan dari belakang. Selain itu, kecepatan para pemain Portugal menjadi pembeda utama. Ketika berhasil merebut bola, mereka langsung melakukan transisi menyerang dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, bola sudah berada di area pertahanan Kroasia. Kecepatan seperti inilah yang beberapa kali membuat lini belakang Kroasia kehilangan posisi. Mereka dipaksa terus bergerak mengikuti perpindahan bola yang sangat cepat. Meski demikian, Kroasia sebenarnya memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali mereka mencoba memanfaatkan pengalaman para pemain senior untuk mengatur tempo pertandingan agar Portugal tidak terus mendominasi. Sayangnya, efektivitas penyelesaian akhir menjadi salah satu masalah terbesar Kroasia. Beberapa peluang yang mereka ciptakan gagal dimanfaatkan menjadi gol. Dalam pertandingan besar seperti Piala Dunia, kesalahan kecil seperti ini seringkali berujung pada kekalahan. Sebaliknya, Portugal tampil jauh lebih efektif. Mereka tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol. Setiap kesempatan yang muncul benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Inilah ciri khas tim yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Mereka mampu tetap tenang di depan gawang dan tidak membuang peluang emas. Peran pelatih Portugal juga patut mendapatkan apresiasi. Strategi yang diterapkan mampu mengurangi kekuatan utama Kroasia, terutama di sektor tengah. Selain itu, pergantian pemain dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga intensitas permainan tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu, pelatih Kroasia tampaknya sedikit terlambat melakukan perubahan taktik. Ketika Portugal mulai menguasai pertandingan, Kroasia membutuhkan solusi yang lebih cepat. Namun perubahan tersebut baru terlihat ketika pertandingan sudah memasuki fase yang sulit untuk dibalikkan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi fisik para pemain. Portugal terlihat memiliki energi yang lebih baik sepanjang pertandingan. Mereka tetap mampu melakukan pressing hingga menit-menit akhir, sedangkan beberapa pemain Kroasia mulai kehilangan intensitas. Dalam turnamen sepadat Piala Dunia, kebugaran memang menjadi faktor yang sangat menentukan. Tim yang mampu menjaga tempo permainan hingga akhir biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Selain fisik, mental para pemain Portugal juga layak mendapatkan pujian. Meski Kroasia beberapa kali memberikan tekanan, Portugal tetap bermain tenang. Mereka tidak panik ketika kehilangan bola dan tetap percaya pada pola permainan yang telah disiapkan. Sebaliknya, setelah tertinggal, Kroasia terlihat mulai terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beberapa operan menjadi kurang akurat dan koordinasi antar lini mulai menurun. Kondisi ini semakin memudahkan Portugal mengontrol pertandingan. Mereka tidak terpancing bermain terbuka dan tetap fokus menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Portugal kini bukan lagi tim yang hanya bergantung pada satu pemain bintang. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu menjadi pembeda kapan saja. Hal ini membuat permainan Portugal jauh lebih sulit ditebak oleh lawan. Bagi Kroasia, kekalahan ini tentu menjadi akhir yang mengecewakan.
Namun mereka tetap layak mendapatkan apresiasi. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan terus memberikan perlawanan hingga menit terakhir. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa regenerasi pemain mungkin perlu menjadi perhatian utama Kroasia. Pengalaman memang sangat penting, tetapi kecepatan dan energi pemain muda juga semakin dibutuhkan dalam sepak bola modern. Sementara itu Portugal kini semakin percaya diri menghadapi babak berikutnya. Performa mereka saat melawan Kroasia membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Namun tantangan sesungguhnya masih menanti. Di babak 16 besar, Portugal akan menghadapi lawan yang jauh lebih berat. Jika ingin terus melaju, mereka harus mampu mempertahankan konsistensi permainan seperti saat menghadapi Kroasia. Apabila mampu menjaga disiplin efektivitas serangan dan kekompakan tim, bukan tidak mungkin Portugal akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada langkah Portugal selanjutnya. Mampukah mereka terus melaju hingga final? Ataukah perjalanan mereka akan terhenti oleh tim besar lainnya? Yang pasti, kemenangan atas Kroasia menjadi bukti bahwa Portugal memiliki semua syarat untuk menjadi juara. Mereka memiliki kualitas individu, strategi yang matang, mental yang kuat, dan kerja sama tim yang semakin solid. Bagaimana menurut kalian? Apakah Portugal layak menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026? Atau justru kekalahan Kroasia lebih disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri?